Tahu nggak sih, ada sebuah ritual di Jepang di mana seorang biksu secara sadar mengubur dirinya sendiri dalam keadaan masih hidup. Bukan karena dihukum, bukan karena dipaksa, tapi karena keyakinan spiritual yang mereka anggap sebagai jalan menuju pencerahan tertinggi. Kedengarannya seperti cerita horor ya, tapi ritual ini benar-benar pernah ada. Dan namanya adalah Soku Shinbutsu, mumi hidup dari Jepang. Di video kali ini, kita bakal ngomongin salah satu ritual paling ekstrim, misterius, dan bikin merinding dari Jepang. Soku Shinbutsu, sebuah praktik kuno di mana para biksu mengubah diri mereka menjadi mumi selagi mereka masih hidup. Apa itu Soku Shinbutsu? Soku Shinbutsu adalah praktik kuno dari aliran Buddha Shingon di Jepang. Tujuannya bukan untuk bunuh diri, tapi untuk mencapai pencerahan sempurna, menjadi Buddha dalam tubuh saat ini juga. Para biksu percaya bahwa kalau mereka berhasil, mereka akan tetap hidup sebagai pelindung spiritual bagi manusia, bahkan setelah tubuh mereka berhenti bernafas. Yang bikin ritual ini begitu ekstrim adalah semua prosesnya dilakukan dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan berlangsung bertahun-tahun. Tahap pertama, menyiksa tubuh sendiri, berlangsung sekitar 1000 hari atau hampir 3 tahun. Selama periode ini, sang biksu hanya boleh makan kacang-kacangan, biji-bijian, dan air. Tujuannya menghilangkan seluruh lemak dalam tubuh supaya nanti tubuhnya tidak mudah membusuk. Setelah itu, masuk ke 1000 hari kedua dan tahap ini jauh lebih ekstrim. Makannya berubah menjadi kulit pohon, akar-akaran, dan getah beracun dari pohon tertentu. Getah ini bertindak sebagai racun alami agar tubuh mereka kebal dari bakteri dan serangga setelah meninggal. Pada titik ini, tubuh sang biksu biasanya tinggal kulit dan tulang, sangat lemah dan nyaris tidak bergerak. Tahap terakhir, dikubur hidup-hidup. Ini bagian paling mengerikan sekaligus paling sakral. Ketika sang biksu merasa siap, dia akan masuk ke ruang batu kecil yang sudah disiapkan di dalam tanah. Duduk dalam posisi meditasi. Di dalam ruang itu hanya ada sebuah pipa kecil untuk udara dan sebuah lonceng. Setiap hari, sang biksu akan membunyikan lonceng sebagai tanda bahwa dia masih hidup. Tapi suatu hari, lonceng itu berhenti berbunyi. Saat itu terjadi, para murid akan mencabut pipa udara dan menutup ruang batu itu selamanya. 3 tahun kemudian, makam tersebut akan dibuka kembali, dan jika tubuh sang biksu tidak membusuk, dia dianggap berhasil menjadi Soku Shinbutsu. Tapi jika tubuhnya rusak, perjalanannya dianggap gagal meski tetap dihormati sebagai biksu biasa. Berapa banyak yang berhasil? Dari ratusan biksu yang mencoba ritual ini selama berabad-abad, hanya sekitar 20-28 orang yang berhasil menjadi Soku Shinbutsu sempurna. Beberapa mumi mereka masih bisa dilihat sampai sekarang di kuil-kuil di wilayah Yamagata. Tubuh mereka tetap duduk bermeditasi ratusan tahun kemudian, dengan wajah yang terlihat begitu tenang, seolah hanya sedang tidur siang. Kenapa ritual ini dilarang? Pada abad ke-19, pemerintah Jepang akhirnya melarang praktik ini. Alasannya jelas, terlalu ekstrim, sangat berbahaya, dan dianggap sebagai tindakan bunuh diri. Walaupun begitu, para Soku Shinbutsu yang telah ada tetap dirawat dan dihormati sebagai bagian sejarah dan spiritualitas Jepang. Soku Shinbutsu bukan cuma tentang kematian, tapi tentang keyakinan, pengorbanan, dan sejauh apa manusia bisa melangkah demi spiritualitas. Buat kita, ritual ini mungkin terlihat sangat mengerikan, tapi bagi para biksu yang menjalaninya, ini adalah jalan menuju kesempurnaan. Menurut kamu, apakah praktik seperti ini masih bisa diterima di zaman modern? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita unik dan misterius dari Jepang.